Baik, selamat malam, selamat Natal untuk yang merayakannya, selamat selamat hampir tahun baru. Kalau yang belum sempat ulang tahun, masih ada dua hari, ah, masih ada 1 hari, bisa ulang tahun duluan hari ini. Baik, saya mencoba untuk ini sebetulnya hasil karya kami bertiga. Satu Mas Tawus dari Gresik yang membantu pembacaan, kemudian ada Mas eh, Teguh yang juga membantu pembacaan, karena saya memang tidak menguasai aksara Arab di sini, jadi pembacaan-pembacaan untuk aksara Arab itu saya serahkan pada ahlinya daripada terjadi pembelawuran secara berjamaah nanti. Eh, di sini saya akan mencoba untuk membaca ulang atau mencoba untuk lebih memperjelas pahatan aksara yang ada di nisan Leran. Nisan kedua dari Leran, karena nisan pertama itu sudah dibaca oleh Moki, kemudian eh, nisan pecah yang ada dua, yang beberapa tahun yang lalu itu eh, tidak menarik minat banyak orang untuk membacanya, sekarang menjadi koleksi dari Museum Gresik. Saya mencoba untuk membacanya dengan bantuan teman-teman yang lebih ahli dengan uh, aksara Arab. Ini adalah bentuk dari cungkup yang ada di Leran, yang diambil dari sekitar tahun 1900-an, koleksi Museum Leiden. Ini adalah sisi yang lain. Ini juga masih sisi yang lain. Nah, di sini itu foto yang diambil sekitar tahun 1900-an. Ini di sini ada sebuah nisan yang sekarang berada di Museum Pusat Informasi Majapahit di Trawulan, yang dikenal sebagai nisan Fatimah binti Maimun. Foto tahun 1900 itu, nisan ini berada di salah satu dinding, menempel di salah satu dinding yang ada di dalam cungkup. Sementara di di sini ada satu, dua, tiga, ada sekitar saya lupa 4 atau 5 nisan, 4 atau 5 kubur dengan masing-masing nisannya, tetapi nisan di sini itu berdiri sendiri. Demikian juga nisan yang lain itu ada di sisi sini, di sisi sebelah sini. Kalau menurut catatan kuliah itu ada di sisi yang lain dari di dalam cungkup ini. Ini adalah penampakan nisan Fatimah binti Maimun setelah beberapa kali waktu itu tahun 1900 ketika dibaca Mukid dan kemudian diperjelas lagi entah oleh siapa sehingga Mukid bisa membacanya dengan lebih jelas. Ini adalah nisan yang ada di Museum Gresik. Nisan ini terbagi menjadi dua, bagian atas dan bagian bawah, dengan di tengah-tengahnya itu ada semacam, saya tidak tahu apakah itu bekas gergajian atau memang eh, apa ya urat batu yang kemudian patah karena terjatuh atau apa, tidak tahu. Karena di sini ada urat batu, di sini ada urat batu, kemudian di sini juga ada urat batu, dan di sebelah sini juga ada urat batu. Jadi kemungkinan misalnya ini tidak digergaji atau apa, kemungkinan ini patah patah karena memang banyak sekali urat batu yang ada di sini. Panjang dari nisan ini, ukuran dari nisan ini adalah lebar 52,5,
Kemudian total panjangnya adalah 122 cm. Ini adalah penampakan atau sisa-sisa guratan-guratan yang ada di nisan bagian atas, potongan bagian atas. Saya mencoba untuk menggunakan pendekatan RTI sehingga beberapa pahatan itu menjadi lebih jelas untuk kemudian bisa dibaca dengan Mas Tawus dan Mas Teguh. Ini adalah hasil RTI yang beberapa saat yang lalu saya lakukan pendokumentasiannya. Nah, ini yang tadi saya bilang ada guratan-guratan apa namanya? Guratan-guratan otot-otot atau apa ya namanya? Batu tadi yang sangat mungkin pula dulu pernah ada di bagian bawah sini dan menyebabkan ini patah. Di salah satu bagiannya ada semacam ceruk atau apa ini bekas setengah lingkaran, dan di bagian sini itu sangat-sangat aus sehingga di bagian sini sama sekali pahatan hurufnya sudah hilang. Nah, ini adalah hasil dari pembacaan yang ada di baris pertama. Samar-samar terbaca Bismillah yang bila dibandingkan dengan nisan yang dari Binti Maimun. Jadi yang bagian sini putih ini adalah tulisan yang ada di nisan Fatimah, sementara yang di sini yang hitam dan yang kekuningan ini adalah dari nisan di Museum Giri. Kemudian di baris kedua sama dengan perbandingan dari nisan Fatimah terbaca alaihafan wa yaka. Maaf kalau pembacaannya salah. Kemudian ini di baris ketiga, terbaca Al-Ikram dan Harsya Kubur. Kemudian di sini masih terbaca binti di sini. Ini ada di baris keempat. Kemudian ini adalah hasil bacaan Mas Tawus dan Mas Teguh yang kemudian saya kombinasikan menjadi satu. Yang merah-merah ini adalah kemungkinan kalimat-kalimat yang seterusnya, maksudnya seterusnya adalah sama seperti potongan ayat yang ada di nisan Fatimah. Sementara yang ada di nisan dari Museum Giri hanya terbaca yang di bagian hitam-hitam ini. Nah, di baris keempat itu ada kata binti dan bin. Yang di bintinya siapa memang sangat-sangat aus sehingga tidak sama sekali tidak terbaca. Sementara di baris kelima itu kebetulan berada di bagian paling bawah dari sini. Jadi bagian tulisan-tulisan ini hanya bisa dibaca bagian atasnya, tetapi tidak bisa dibaca bagian bawahnya. Berbunyi seperti apa? Apakah itu angka tahun atau itu menyebutkan tempat atau yang apa? Memang tidak tidak diketahui lagi. Kemudian ini adalah catatan atas hasil pembacaan keempat baris yang masih bisa dibaca, dan memang tidak banyak yang bisa diungkap, tetapi
yang menjadi titik terang bahwa dengan adanya kata binti di situ menjadi sangat mungkin bahwa nisan ini merujuk pada nisan seorang wanita. Di Nisan Leran sendiri, masyarakat setempat dan masyarakat setempat itu menciptakan legenda bahwa Nisan itu adalah kuburan seorang putri yang bernama Putri Dewi Suwari, kemudian menghubungkannya dengan Maulana Malik Ibrahim, dan cerita-cerita yang lain yang ketika itu dibandingkan satu sama lain menjadi agak perlu untuk dipertanyakan lagi karena masa dari cerita-cerita itu menjadi saling tumpang tindih. Kemudian Raffles adalah orang pertama yang menyinggung tentang makam putri yang ada di Leran itu dengan sengkalan Koyowulan putri itu, Iku, atau tahun 1313 tahun Jawa. Kemudian De Groot, Residen Gresik, itu menuliskan bahwa selain ada bentuk yang terpahat seperti bulan, ada juga sebuah lembaran batu yang bertulisan Arab. Kemudian Brumun menuliskan bahwa nisan-nisan itu diboreh atau semacam diberi lapisan pewangi itu sebagai tanda pemujaan. Dari hal ini, Cornet de Groot adalah orang yang menyebut adanya Candra Sengkala Koyowulan Putri itu berada satu lokasi dengan nisan-nisan Leran beraksara Arab. Tidak banyak memang peneliti yang menghubungkan Candra Sengkala itu dengan kematian sang putri siapapun dia, karena kebanyakan lebih memperhatikan pada penanggalan Hijriah yang ada pada nisan Leran itu. Nah, ini adalah gambar yang diambil tahun 1900-an. Di bagian puncak-puncak dari nisan ini dan ini, itu kebanyakan adalah model ongkolade. Jadi biasanya di banyak tempat model ongkolade itu adalah menunjukkan bahwa yang dikuburkan di sana adalah seorang pria. Sementara dengan ongkolade terbalik itu disebutkan biasanya yang dimakamkan di sana adalah seorang wanita. Ini adalah penampakan sekarang dari batu nisan yang ada di Museum Gresik. Sudah sangat-sangat rapuh, sangat-sangat aus. Di sini ada beberapa lapisan-lapisan batu yang ketika kita mencoba untuk mengambilnya sedikit itu kita bisa mengambil karena itu seperti seperti kue lapis itu, tetapi sangat gampang sekali diambil lapisan-lapisan antar batuan yang ada. Ini adalah hasil lab dari batu nisan yang ada di Museum Gresik itu, yang menyatakan bahwa kandungan terbesarnya adalah kapur, CaCO dengan 41%. Ini sebagai pembanding, saya juga mencoba untuk memasukkan ke lab di ITS dengan kandungan CaCO yang relatif lebih besar dari hasil dari Biochem ini. Ini adalah hasil uji lab dari ITS atas kandungan yang ada di batu nisan itu. Dari peta geologi itu kandungan-kandungan yang ada di dalam nisan
nisan Gresik itu terbanyak berada di Bayat, ada di Bayat. Tapi memang masih perlu penelitian lebih lanjut apakah kandungannya hampir mirip atau tidak, karena memang saya tidak sempat mengambil sampel batuan dari Bayat untuk kemudian saya perbandingkan dengan uji lab dengan hasil nisan yang ada. Ini di Bayat. Yang menarik lagi bahwa di perbatasan Turki yang dekat dengan Iran, di mana kota Kufi berada, yang menjadi gaya tulis dari nisan-nisan di Leran, itu juga dari peta geologis di sana banyak kandungannya hampir mirip dengan apa yang ada di Bayat. Ini adalah pembanding yang lain dari penelitian Puslid tentang hasil-hasil yang ditemukan ketika penggalian di Leran pada tahun 88 kalau nggak salah. 94. Di Leran sendiri itu banyak sekali ditemukan tinggalan-tinggalan keramik, kemudian ada kaca dari Timur Tengah, dan barang-barang dagangan yang lain, yang kemudian disimpulkan bahwa pelabuhan di sana itu telah tumbuh pada abad ke-9 dan berakhir di abad 14, dengan masa gemilangnya itu antara abad 11 dan abad 13. Dengan kata lain, kronologi ini memperlihatkan bahwa pelabuhan utama di Selat Madura itu berpindah beberapa kali dari Leran, Gresik, dan akhirnya Surabaya. Tahun 2004, Kalus dan Guliot itu mengatakan bahwa 5 nisan yang ada di lokasi itu harus dibahas dalam satu kesatuan, tidak bisa dibahas satu persatu, karena mereka berpendapat apabila nisan itu memang dibuat di lokasi sekitar makam, dalam hal ini Leran, maka harus dianggap ada sebuah bengkel di Leran. Tetapi menjadi tidak mungkin seorang tokoh sederhana seperti apa yang dikatakan Pak Uka tentang nisan itu menyebabkan adanya sebuah bengkel di daerah pelabuhan. Kelangsungan hidup pelabuhan Leran yang sangat lama ini menjadikan Leran dikenal oleh para pedagang-pedagang yang melabuhkan kapal-kapal dagangannya di sekitar Leran. Kalus dan Guliot itu menyatakan bahwa sebuah nisan di daerah Laut Kaspi abad ke-11 itu kemudian diubah menjadi jangkar kapal oleh seorang tukang kayu. Nisan di Leran itu kemungkinan diambil dari tempat semula, entah di mana, kemudian digunakan sebagai pemberat kapal, dan kemudian menjadi batu nisan lagi ketika ada di Leran. Dianggap menjadi batu nisan lagi ketika batu itu sampai di Leran. Dari beberapa data itu, saya kemudian mencoba untuk merangkum beberapa pendapat bahwa satu, nisan tersebut sangat mungkin bukan berasal dari Leran berdasarkan unsur yang didapat dari hasil uji batuannya. Meskipun sekali lagi memang hal ini masih harus didalami lebih lanjut. Nisan tersebut berhubungan dengan seorang wanita yang namanya sayang sekali memang tidak bisa terbaca karena bagian yang menyebutkan nama itu sudah sangat aus, sehingga bekas pahatannya sama sekali tidak tersisa. Dengan tetap beranggapan bahwa nisan tersebut bukan berasal dari Leran, maka sangat mungkin bahwa nisan itu tidak ada hubungannya dengan makam yang ada di dalam cungkup yang ada di Leran itu. Candrasengkala Koyowulan Putri itu akan sangat mungkin untuk membuka penanggalan yang lebih khusus tentang makam-makam yang berada di dalam cungkup di Leran. Penelitian lebih lanjut akan siapa yang dikuburkan di sana menjadi sangat menarik untuk ditelusuri dengan rujukan dari
babat makam pajang dengan tentunya dengan kredit internal yang baik. Begitu, terima kasih. Monggo, mari kita diskusi. Saya sangat mengharapkan masukan-masukan dari diskusi ini.